dalam menghadapi situasi yang sampai sekarang ini belum terakhirnya COVID-19, kita harus semangat. Kita jangan sampai putus asa, jangan sampai merasa lemah dan juga panik gelondah. Kita harus semangat berbagai macam bidang. Semua orang mengalami yang namanya kehilangan dari hal yang besar sampai yang kecil. Dari jabatan, yang namanya harta, yang namanya keluarga. Ini kalau didasari dengan iman maka akan menyedihkan kehidupan yang tidak berakhir. Kalau orang beriman sadar yang namanya kesedihan diuji dengan kehilangan yang berupa jabatan merupakan satu sampiran dari Allah, maka sampiran sudah diambil, ya innalillah. Kalau dalam kehidupan ini imannya lemah, maka hidup ini sudah tidak ada harganya. Perbuatan hina, maksiat ini dibicarakan di tengah umum. Dan orang lemah iman ini tidak punya malu biasanya di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, dijauhkan dari pemimpin zalim, dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, dijauhkan dari COVID, dijauhkan dari kekurangan, kemelaratan dan kebodohan dan kemalasan. Semoga kita menjadi orang yang kuat iman, kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat akhlak. Insya Allah menjadi orang yang hebat di dunia barca sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Waslih lakum qatayakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabin karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum alauna in kuntum mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubnil fuqal, wa'udzubika min ghurabati dain wa qahri rijal. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul karim. Hadratul mukarramin, jamiah Jumat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah biidznillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri ibadah Jumat dan sholat Jumat. Dan berbagai macam kenikmatan selalu dicurahkan pada kita semua secara dohiriyah, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat kuat, serta nikmat umur panjang, dan didukung beberapa nikmat termasuk nikmat batiniah berupa ketenteraman, ketenangan, din, juga iman, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah dan selalu munajat, insyaallah segala amal diterima dan segala dosa diampuninya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada penghulu alam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula terlimpahkan pada kita umat Islam seluruhnya dengan harapan nanti di hari kiamat cepat mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, marilah kita sama-sama juga meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal. Semua ini hanya kita persembahkan hanya untuk takwa kepada Allah semata. Jamiah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, marilah dalam menghadapi situasi yang sampai sekarang ini belum terakhirnya COVID-19, kita harus semangat. Kita jangan sampai putus asa, jangan sampai merasa lemah dan juga panik gelondah. Kita harus
semangat berbagai macam bidang, termasuk semangat ibadah dan lain sebagainya. Ada satu contoh pada orang-orang yang tidak semangat dalam menghadapi kehidupan ini merupakan satu tujuan untuk menuju ke jurang kenistaan, jurang malapetaka itu kemalasan. Pada waktu itu sahabat Rasul yang namanya Abi Dar al-Ghifari atau Abu Mamah yang terkenal dalam riwayat ini, pada waktu itu beliau itu setiap saat hanya bernaung di masjid pagi, siang, sore dan malam. Lalu baginda Rasul itu sampai heran pada Abu Mamah ini. Lalu ditanya, wahai Abu Mamah, kenapa kamu kok saat ini saya lihat sampai setiap saat bernaung di masjid, datang ke masjid pagi, siang, sore dan malam? Ada apa gerangan ini? Apa dengan munajat, ta'aruf kepada Allah? Tidak ya Rasul, aku ke masjid ini tidaknya yang namanya dzikir, ta'aruf. Ini tidak, karena saya sering ke masjid saat akhir-akhir ini karena banyak orang yang datang ke rumah nagih hutang. Jadi ke masjid tidak namanya istighfar, tidak dzikir, tidak ta'aruf, tapi ke masjid takut dililit oleh hutang. Karena kita tahu bahwa kehidupan sosial di tengah masyarakat ini yang namanya hidup itu memerlukan makan, juga sandang, papan, keturunan, ini semuanya kan kita pasti memakai biaya kebutuhan. Kalau setiap saat malas, pangku tangan, ini akhirnya ya untuk makan kebutuhan sehari-hari itu namanya hutang. Setelah ditagih, pada waktu itu yang diutangi orang-orang kafir musyrik, maka tempat yang paling aman tidak terus dikejar-kejar hutang, ya ke masjid yang paling aman. Oh gitu, kalau begitu saya ajarkan sebuah doa, maka apabila doa ini nanti engkau apalkan dan amalkan, insya Allah segera dililit oleh hutang. Bukannya hafal terus hutang lunas, tapi ada proses. Ya, pemahaman jangan salah. Hafal doa lalu hutang lunas, ya semua orang menghafalkan doa ini, tapi proses untuk mendapatkan sesuatu, maka ada suatu doa yang mendorong kehidupan ini semangat. Lalu doa diajarkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, mohon perlindungan dari apa, minal hami wal khazan, dari sifat rasa sedih dan duka. Ya, ini dua hal ini memang jadi pakaian manusia hidup. Kadang hal ini menjadikan seorang iman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau orang kafir itu merasa sedih dan duka tidak lalu berbuat, ini namanya bunuh diri. Ya, ada duka, ada susah, ada senang dan lain sebagainya, itu memang sudah menjadi pakaian kehidupan, bumbu kehidupan. Ya, siapa yang tidak sedih dalam hal kehidupan ini, mengalami kehilangan? Semua orang mengalami yang namanya kehilangan, dari hal yang besar sampai yang kecil, dari jabatan, yang namanya harta, yang namanya keluarga. Ini kalau didasari dengan iman, maka akan menyedihkan kehidupan yang tidak berakhir. Kalau orang beriman sadar yang namanya kesedihan diuji dengan kehilangan yang berupa jabatan merupakan satu sampiran dari Allah, maka sampiran sudah diambil, ya innalillah. Allah meluplipi musibati khairan minha. Ya Allah, dengan musibah ini engkau ganti yang lebih baik. Itu orang iman, sifatnya orang iman. Kehilangan harta hanya sebatas titipan. Semuanya manusia yang hidup di dunia ini, harta ini merupakan satu titipan. Tidak punya orang yang hak mempunyai penuh, tidak ada, semua titipan. Ini orang beriman. Kalau semuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam sisi dan jalan apapun, kita hanya kembalikan innalillah wa inna ilaihi rajiun, dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ini sikapnya orang beriman. Ya. Yang ketiga, apalagi yang namanya sedih, kesusahan, yang namanya kehilangan keluarga, istri atau suami,
anak, orang tua, saudara famili pasti mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Dan kita sadar yang namanya istri, suami, orang tua, mertua, anak ini semuanya merupakan gaduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang diambil yang gaduh, maka kita hanya bisa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengganti yang lebih baik segalanya. Maka kesedihan tidak akan terlantur-lantur yang tidak ada batasnya. Kalau kita sadar ini kesedihan cepat hilang karena iman dan Islam yang kita masukkan di dalam hati yang lebih dalam. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan dari sifat yang namanya lemah, malas dan lemah. Lah, sifat malas ini gudangnya yang namanya malapetaka. Kemalasan apa saja? Malas ngaji, mempelajari agama, ini mengakibatkan yaitu lemahnya iman. Kalau dalam kehidupan ini imannya lemah, maka hidup ini sudah tidak ada harganya. Perbuatan hina, maksiat ini dibicarakan di tengah umum. Dan orang lemah iman ini tidak punya malu biasanya di tengah-tengah masyarakat. Mencuri, korupsi, itu sudah menjadi santapan kelakuan sehari-hari, tidak punya malu deh. Ini namanya korupsi, digiring KPK itu masih bisa senyum dengan dada. Itu kan namanya lemah iman. Tidak punya malu menjadi kebanggaan. Itu di TV-TV itu ditayangkan, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya masih bisa dada bersenyum. Itu kalau orang lemah imannya. Akibatnya begitu. Dibuih yang menanti kesengsaraan dan penderitaan yang sangat lama, menjadikan malu dari keluarga dan saudara-saudaranya. Bahkan kampungnya ikut menjadi malu. Karena perbuatan seorang gara-gara imannya lemah tidak tahu malu, berbagai macam perbuatan dosa dilakukan. Pasti membawa nama kampung juga di balik membawa nama keluarga. Naudzubillah summa naudzubillah. Di mana-mana banyak terjadi ini akibat karena lemah iman. Maka kita semua di mana-mana majelis taklim, di kampung-kampung, di masjid-masjid semua sekarang ini digelar. Pejuang-pejuang para mujahid semua serentak untuk menyebarkan Islam, mengajarkan Islam agar manusia mempunyai iman dan ilmu yang kuat sehingga untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, sentosa dunia, barzah dan akhirat karena kuat imannya. Ya. Lemah ilmu, males belajar mengakibatkan lemah ilmu. Orang itu kalau ilmunya sudah lemah tanpa mempunyai ilmu, maka hidup ini masya Allah hina. Bahkan balhum abdul, kan ambalhum abdul, lebih baik binatang. Orang itu kalau ya tidak punya ilmu. Ya, kebodohan, kejahilian yang dibawa, yang dialami kemana-mana, maka segala sesuatu akan mengakibatkan ketinggalan dalam hal menghadapi era milenial yang sekarang ini. Maka kita bagi yang mahasiswa, marilah kita semangat menuntut ilmu agar kita berilmu. Dengan ilmu inilah akan hidup akan mudah. Ya. Orang punya ilmu itu di mana-mana dihormati orang. Bahkan senjata ini paling ampuh, di mana saja perintah pakai ini dianut orang banyak, diperhatikan orang banyak karena ilmunya. Secara bekerja orang yang namanya berilmu itu jerih payahnya sedikit tapi hasilnya besar. Kadang-kadang perintah tanda tangan urek-urek saja 100 miliar. Itu kalau orang punya ilmu. Tapi kalau orang bodoh, masya Allah, mengeluarkan tenaga luar biasa, hanya pas-pasan. Itu kalau orang bodoh. Ya, maka tolebul ilmi faridoh,
mencari ilmu suatu kewajiban. Adik-adik yang duduk di meja pendidikan, marilah kita tekuni dan kita perhatikan baik-baik agar memiliki ilmu, dan ilmu inilah akan mengantar ke gerbang kejayaan dan gerbang namanya kebahagiaan. Inilah ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina ilmu darujah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan yang dilandasi keimanan. Diangkat ke jannah artinya. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, malas bekerja mengakibatkan lemah ekonomi. Maka orang Islam, apalagi kita menghadapi ujian yang kayak gini, jangan sampai lemah menyerah. Nah, kita harus semangat. Apapun yang bisa kita lakukan demi mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan rezeki yang halal, barokah dan thayyibah, syukur yang kathah. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai takut hanya ditakut-takuti masalah corona, vaksin dan lain sebagainya. Itu baik, tapi lebih baik kalau kita semangat untuk mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Aturan pemerintah kita taati. Agama lebih kita angkat junjung tinggi. Kenapa? Karena yakin semua apa yang terjadi di dunia ini adalah iradah Allah, kehendak Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki semua ini dicabut, diambil, dan alhamdulillah sampai detik ini corona sudah mereda sangat luar biasa karena doa-doanya orang yang beriman, doanya para ulama kiai habaib, doanya orang-orang yang bertakwa, maka diangkat oleh Allah corona ini dari muka bumi, dan sekarang alhamdulillah udara sudah kita hirup segar, oksigen sudah kita hirup dengan baik, maka mengakibatkan sehat, jasmani kita insya Allah karena ridho dan perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa, yang mempunyai corona ini Allah. Maka kita banyak sholat yang baik. Ud'uni wastajib lakum. Ya, berdoalah maka akan aku ijabahi. Wasta'inu bisobri wasolah. Ya, mohonlah pertolongan dengan lewat sholat, lewat tahajud, duha, dan lain sebagainya. Inilah akan pendekatan diri kepada Allah, kemesraan kepada Allah, memohon kepada Allah lewat sholat, maka doa kita akan diangkat. Selanjutnya, lemah silaturahim akan mengakibatkan lemah akhlak. Hidup di tengah masyarakat, ya, ini kalau lemah silaturahim, kalau di kampung ada arisan RT, ada arisan RW, ada arisan yang namanya PKK, ini menjalin silaturahim antar keluarga supaya akrab membicarakan pembangunan di lingkungan dan program-program kesejahteraan di tengah masyarakat. Kalau orang itu silaturahim pada siapa saja, terutama pada alim, pada ulama, ini akan penuh banyak berkahnya, banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dilantarkan beliau sehingga mengakibatkan keberkahan dalam kehidupan karena ilmunya para ulama yang kita minta. Insya Allah dengan silaturahim ini akan membawa berkah yang sangat luar biasa. Sehingga orang itu punya unggah-ungguh. Kalau kepada orang alim, ya namanya takdim, menghormat kepada siapa saja, asah, asih, dan asuh, sehingga unggah-ungguh. Nah, sekarang ini yang namanya unggah-ungguh di tengah masyarakat, khususnya orang Jawa, sudah hampir punah, terkikis oleh zaman milenial. Yang ditiru bintang film, sinetron di tengah-tengah keluarga. Bahasa Jawa, istri kepada suami, anak kepada orang tua itu hampir-hampir sudah punah. Maka kita orang Islam harus berpijak kepada sabda Rasulullah, bukan umatku kalau yang tua tidak sayang yang muda. Bukan umatku kalau yang muda tidak hormat kepada orang yang tua. Ini hampir sejajar dengan adab Jawa. Jawa begitu. Lewat pada orang yang lebih tua, bungkuk. Menghormat, amit sewu, luar biasa. Ya, ini Islam ini. Makanya insya Allah dengan banyak unggah-ungguh,
ini yang dicintai oleh Rasul Muhammad SAW, maka lemah segala lemah. Wa min ghurabati dain wa qarija, ya Allah, dengan aku mohon perlindungan kepadamu dari penguasa yang kejam. Ya, penguasa yang kejam itu penguasa yang memimpin, yang dipimpin itu seenaknya. Pokoknya membawa keuntungan pribadi dan golongan, itu namanya penguasa zalim. Ya, memaksakan pada orang lain untuk taat tapi tidak untuk kebaikan-kebaikan, itu namanya zalim. Ya, kalau bangsanya sendiri dikekang di rumah, orang-orang lain yang tidak pakai masker turun pesawat keliaran, bahkan sekarang sudah jutaan orang-orang yang bekerja pribumi disingkirkan, mereka-mereka yang tidak pakai masker, tidak diswab, boleh keliaran kemana-mana. Ini pemimpin zalim. Semoga Allah memberikan yaitu pelajaran dan Allah Allah memberikan petunjuk, meluruskan dengan kehendaknya. Semoga rakyat tetap bisa berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara didirikan, diperjuangkan para mujahid-mujahidah, ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, dijauhkan dari pemimpin zalim, dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, dijauhkan dari Covid, dijauhkan dari kekurangan, kemelaratan, kebodohan dan kemalasan. Semoga kita menjadi orang yang kuat, kuat iman, kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat akhlak. Insya Allah menjadi orang yang hebat di dunia barja sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua berada di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Jalon payakum minal faizinal aminin wa kulaknakum bi jumrat bi idwati sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri nal insana lafi kusrin ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu syaitil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa sallimu tasliman kasyura amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma bi nabi batina, Allahumma bi nabi syamaina, Allahumma bi nabi basorina. Rabbana fatahna bi royaktana wa ja'alna khalalan thayyiban mubarakan wal kasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li bidari wa barik li fi rizqi. Allahumma dzikrika wa syukrika wa kusni ibadatik. Allahumma duka minal khami wal khazan, ma'udzuka minal ajzi wal kasal, ma'udzuka minal jubnal bukal, ma'udzuka min ghurabati dain wa qahri rijal. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taj'alni bi iradatika bi qudratika fi qaulika bi quwwatika wa qaharika wa jabarika
innama amru idarata syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma qatim lana bil iman, Allahumma qatim lana bil islam, Allahumma qatim lana bil khair, Allahumma qatim lana bi husnul khatimah. Aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wal afiatan fid jasadina wa jihadatan bil ilmina wa barakatan bi rezekina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal abandal kisyab. Allahumma nas'aluka bi ridhaka wal jannah wa na'udzubika wa saqatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.